Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana Pak Asep? Sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat juga. Alhamdulillah. Oke. Pak Asep, saya dengar mau coaching ikan sejawat. Iya Bu. Pak Asep? Iya kebetulan ini saya ingin melakukan coaching terhadap teman saya. Dan saya berharap barangkali Ibu ada waktu bisa melihat saya sedang melakukan coaching Bu. Dan untuk melakukan memberikan penilaian terhadap apa yang saya lakukan gitu ya. Boleh, saya bisa belajar juga nih. Iya. Tapi kira-kira apa yang akan diangkat di dalam sesi coaching nanti yang ingin lebih ditekankan oleh Pak Asep? Saya ingin lebih ditekankan pada kompetensi coaching saya, terutama membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Saya ingin meningkatkan itu, ingin meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan membuat pertanyaan yang berbobot bagi coaching saya, supaya bisa menggali apa yang sebetulnya dia miliki gitu ya dalam memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ada hal-hal area tertentu yang ingin Bapak kembangkan di dalam pertanyaan berbobot itu apa kira-kira? Areanya ya supaya nanti pertanyaan saya itu lebih menggali lagi tentang lebih menggali potensi si coaching tentang dari masalah-masalah yang dia hadapi gitu. Saya secara spesifik apakah strategi komunikasinya? Ya, strategi komunikasinya juga itu termasuk. Oke, baik. Kira-kira setelah itu apa sih yang Pak Asep harapkan? Apa ya? Ya intinya saya ingin bahwa nanti coaching saya itu mampu menyelesaikan masalahnya sesuai dengan yang saya tuntut melalui pertanyaan berbobot tadi. Oke, ya betul. Jadi itu yang rencananya ya. Oke, baik Pak Asep. Sejauh ini yang Pak Asep siapkan apa saja? Oh iya, nanti ada panduannya untuk penilaian. Oh, Ya, nanti saya akan berikan ke Ibu ya. Baik. Nanti kaitan dengan topik apa sih yang bisa Ibu lihat tentang apakah sudah saya laksanakan itu atau tidak gitu ya. Oke, nah secara garis besar isi rubrik penilaiannya apa Mas? Itu tentang kemampuan coaching, kompetensi coaching yang itu ya, kompetensi coaching yang akan saya praktikan. Oh, baik. Apakah sudah mengikuti dengan aturan daripada langkah-langkah coaching yang mungkin sudah Pak Asep pahami? Iya, nanti coachingnya akan dilakukan berdasarkan alur tirta. Saya rencananya akan melakukan itu dengan alur tirta dan saya mencoba untuk menggunakan teknik dengan kompetensi yang saya miliki, kemudian terkait dengan kompetensi coaching yang dengar yang baik, kemudian juga ketika kompetensi coaching itu yang ingin saya apa kira-kira? Kompetensi coachingnya kompetensi mendengarkan yang mendengarkan, kemudian juga hadir sepenuhnya ya, hadir sepenuhnya, dan yang paling utama adalah terkait dengan pertanyaan yang justru menjadi permasalahan. Ya. Oke, akhir nih Pak, sebelum nanti saya masuk ke ruangan Bapak untuk melihat Bapak coaching, kira-kira apa yang menjadi kendala Bapak? Itu tadi sebetulnya kendalanya ya, saya ingin mencoba aja membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Belum banyak referensi gitu ya? Iya. Apa? Oke. Baik Pak Asep, saya sudah menangkap semua apa yang Pak Asep sampaikan. Ini saya perlu melihat lebih jelas nih seperti apa sehingga nanti mungkin setelah saya melihat apa yang Pak Asep lakukan, insya Allah nanti kita bisa menilai sejauh mana progres dan apa yang kita bisa ambil gitu. Ya, Jadi itu ya Pak Asep. jadi membantunya Bu ya. Siap. Untuk Oke. mengamati apakah nanti sudah sesuai dengan rubrik yang ada atau tidak, dan memberikan masukannya nanti supaya potensi saya terkait dengan membuat pertanyaan problem itu bisa lebih
ya Pak Asep ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ros ya. Kita ketemu di lain hari ya Pak Asep. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Sari, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik Bu Sari. Apa ini, ada apa gerangan menemui saya Bu Sari? Ini Pak, sebenarnya saya lagi ada sedikit masalah nih Pak, yang ya gimana ya, jadi bikin saya agak kurang nyaman untuk mengajar. Oh, kenapa? Apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Ini Pak, beberapa hari belakangan ini tuh saya sering tidak nyaman, pikiran saya tuh nggak tenang gitu. Saya sih berharap setelah berbicara dengan Pak Asep nih ada solusi atau ada apa ya, membuat pikiran saya lebih tenang untuk kegiatan mengajar Pak. Oh gitu. Jadi Ibu berarti belakangan ini ada suasana yang menurut Ibu tidak nyaman gitu ya? Iya Pak, saya sih berharap nih Pak, setelah berbicara dengan Bapak menemukan solusi dari masalah saya ini. Jadi Ibu datang sini ketemu saya, tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang tadi itu. Iya gitu betul, Pak Bu ya. Pak. Oke, baik. Sebetulnya apa yang menjadi masalah membuat Ibu tidak nyaman itu apa? Ini Pak, tentang asesmen Pak. Gimana asesmennya kayak seperti apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Ini sih Pak, waktu itu kan ada ibu pengawas nih Pak masuk di kelas saya tuh Pak. Nah beliau ini mengkritik Pak tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Gitu. Penilaiannya seperti apa? Gimana? Sepertinya sih beliau agak kurang ini ya Pak, mengkritik proses kegiatan pembelajaran itu beliau kurang berkenan nih Pak tentang proses saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Jadi Ibu mengajar tanpa buku teks ya? Iya. Baik. Kalau begitu, bagaimana tanggapan Ibu nih terhadap respon dari pengawas tersebut? Kalau boleh jujur Pak, saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar tuh menggunakan berbagai sumber, jadi bisa beda dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya Pak. Juga yang penting mengacu pada kurikulum, bahkan saya menggunakan juga dari Google. Nah itu saya sampaikan tuh Bu Pak ke ibu pengawas tersebut, tapi sepertinya beliau kurang berkenan sih Pak. Baik, kalau begitu ada pertanyaan juga nih Bu, dari saya Bu ya, terkait dengan selama ini selain dari yang kemarin Bu lakukan pembelajarannya dengan yang diawasi oleh pengawas itu ya, sebetulnya seperti apa pembelajaran yang biasa Ibu lakukan di kelas? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak, saya tuh banyak menggunakan dari berbagai sumber, baik dari buku perpustakaan, menayangkan video, yang pertanyaan interaktif, terus menggunakan puisi, seperti itu Pak. Tapi tidak menggunakan buku teks juga? Nah, itu Pak masalahnya. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan tuh sudah cukup memudahkan para murid saya Pak. Murid-murid juga termotivasi kok Pak, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu kepada kurikulum yang berlaku Pak. Begitu ya. Betul sih Bu ya, saya juga sepakat sebetulnya sepemikiran dengan itu terkait dengan berbagai sumber yang harus digunakan supaya menambah pengetahuan bagi peserta didik terutama ya Bu ya. Tapi menurut saya sih masih ada beberapa hal juga yang harus ada keterkaitan juga dengan buku teks itu ya Bu ya. Betul, Pak. Seperti apa yang diungkapkan pengawas juga pengen begitu ya? Iya, beliau jadi maunya pakai buku teks. Tekstok gitu, Iya. maunya begitu. Oh gitu. Menurut Ibu seberapa penting buku teks untuk sumber belajar sebetulnya? Kalau menurut saya sih mendukung sih Pak untuk
kegiatan belajar, terutama anak-anak yang tidak mempunyai alat komunikasi canggih di rumahnya. Mereka kan bisa belajar dari buku teks. Gitu. Jadi berarti yang membuat ibu ini merasa bahwa tidak perlu lagi menggunakan buku teks itu? Ya itu tadi sebenarnya sih memudahkan peserta didik untuk belajar, bahkan sekarang era digital ya Pak ya. Jadi menurut saya lebih gampang menggunakan alat-alat digital gitu Pak. Jadi kalau buku teks itu kalau menurut saya sih mulai ketinggalan ya Pak gitu. Anak-anak sekarang tuh lebih tertarik dengan pembelajaran interaktif sih kalau menurut saya Pak. Oke, baik Ibu. Jadi dari cerita Ibu tadi, kalau boleh saya konfirmasi nih ya, sebetulnya menurut Ibu juga buku teks itu adalah sesuatu hal yang penting juga. Betul. Untuk mengatasi anak-anak yang Tidak tidak memiliki media yang lain selain buku teks gitu ya, atau kurang menguasai tentang yang kaitannya dengan pembelajaran interaktif yang lain gitu ya. Baik, saya sepakat dengan itu gitu ya. Saya sepakat dengan itu karena walau bagaimanapun buku teks itu adalah bagian dari panduan. Ya enggak? Sepakat ya? Iya Pak, sepakat. Saya Iya. pikir juga sebenarnya ada benarnya juga Pak. Gitu ya. Terus sekali itu. Baik. Jadi setelah Ibu bercerita ini bagaimana nih perasaan Ibu nih? Baik Pak, terima kasih ya. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman nih Pak. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal nih Pak. Karena kepikiran terus nih Pak, dan buat saya resah, bahkan di rumah juga saya semakin resah dengan masalah tersebut, sehingga pekerjaan lain saya tuh terbengkalai Pak. Oke, baik Bu. Dari yang Ibu ceritakan tadi berarti buku teks itu tadi penting berarti Bu ya. Iya. Jadi itu sudah tidak jadi masalah lagi berarti ya terkait dengan itu. Cuman ada yang menjadi keresahan tadi ya. Iya Pak. Apa yang membuat Ibu resah? Ya itu sih Pak, saya tuh resah dan tidak nyaman karena ibu pengawas tadi menyampaikan ke kepala sekolah Pak. Nanti saya takutnya akan jadi masalah di kemudian hari Pak. Oh, jadi yang membuat Ibu tidak nyaman itu terkait dengan supervisi tadi ya? Iya. Yang dilakukan oleh pengawas tadi ya? Karena Ibu tidak menggunakan buku teks. Betul. Oke, baik. Ibu ketika kemudian ketemu dengan pengawas dan menunjukkan pengawas itu merasa tidak nyaman, apa yang Ibu lakukan? Ya saya sih sebenarnya sudah menjelaskan nih Pak kepada beliau tentang alasan saya kenapa tidak memakai buku teks. Nah beliau tuh responnya masih kurang berkenan. Nah saya takutnya beliau itu melaporkan saya kepada kepala sekolah. Itu Pak yang membuat saya resah. Terus kalau misalnya dilaporkan ke kepala sekolah yang membuat resah itu apa? Ya pastilah Pak, namanya pimpinan kan, itu yang kadang membuat saya resah, dipanggil pimpinan, seperti itu ya Pak. Baik, jadi kalau menurut saya ini masalah buku ini setelah Ibu merefleksi gitu ya, penting juga Ibu mempersiapkan diri barangkali ya terkait dengan apa yang kemudian harus dilakukan gitu ya. Jika nanti misalnya Ibu nanti dipanggil sama kepala sekolah ya, gitu, dan harus menjelaskan apa masalah yang sebenarnya supaya nanti tidak terjadi seperti itu. Baik Ibu, saya harap, saya yakin dan Ibu juga pasti bisa untuk melakukan hal itu, dan pasti juga harus disampaikan hal-hal yang positif ya, supaya menambah semangat Ibu guru juga dalam mengajar, gitu ya, jangan sampai pembelajaran kemudian jadi baik gitu ya. Baik Pak. Nah saya sih rencananya akan menemui kepala sekolah nih Pak sebelum dipanggil untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Selain itu saya juga akan berusaha menemui ibu pengawas untuk meminta maaf dan menerima solusi yang beliau berikan kepada saya untuk menggunakan buku teks sebagai bahan ajar lainnya. Oke, jadi Ibu sudah punya rencana ya? Iya. Yang akan Ibu lakukan. Pertama adalah menemui kepala sekolah, menjelaskan apa yang terjadi, kemudian juga menemui pengawas
baik. Ada hal lain yang mau disampaikan atau ada hal-hal keresahan tadi terkait dengan itu? Sudah Pak, saya merasa bersyukur nih Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah tindakan apa yang akan saya ambil dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, takutnya nanti tambah parah dan melebar. Tapi setelah berbicara dengan Pak Asep, saya mendapatkan solusi dan bagaimana cara nanti saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas. Terima kasih ya Pak Baik. atas masukan dan sarannya. Baik, siap. Baik Ibu, apa yang Ibu rencanakan itu kira-kira kapan akan dilakukan? Saya akan coba menemui Kepala Sekolah besok Pak. Nah, setelah itu saya akan membuat janji dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengawas. Kapan beliau bersedia menemui saya, nanti saya akan meluangkan waktu sesuai waktunya Ibu Kepala Sekolah. Oke, baik. Luar biasa Ibu sudah punya agenda itu. Mudah-mudahan agenda yang Ibu lakukan itu bisa membawa pengaruh pada perasaan Ibu dan juga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Lancar di kelas ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Baik. atas waktunya dan solusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat duduk Pak Asep. Ya, siap, Bu. Oke. Gimana Pak Asep, gimana? Ya, Ibu. Saya datang ke sini bermaksud untuk apa? Laporan, kira-kira gitu. Terima kasih ya Pak Asep, saya juga diundang sebagai seperti macam ya, Iya. sebagai supervisor Pak Asep ketika melaksanakan coaching. Saya juga sedikit banyak belajar dari Pak Asep, tapi mudah-mudahan sesi ini bisa kita sama-sama diskusi ya. Iya, betul. Jadi, alhamdulillah saya tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama rekan saya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya, pada dasarnya seperti saya merasa senang. Oke, mungkin bisa cerita sedikit saja proses coachingnya seperti apa menurut Pak Asep? Apa yang sudah dilakukan? Tadi yang sudah saya lakukan sesuai dengan rencana yang beberapa waktu lalu kita bicarakan, proses coachingnya menggunakan alur kita ya. Secara betul menggunakan alur kita, dan dengan menggunakan itu alhamdulillah bisa ketemu masalahnya bahkan sampai pada solusinya. Gitu. Terkait dengan target saya, tujuan saya membuat pertanyaan berbobot gitu yang diutamakan di sana. Alhamdulillah juga ada menurut saya coba berusaha menggali permasalahan yang dibawa coaching gitu ya, supaya pada akhirnya dia juga menemukan solusinya sendiri. Gitu. Alhamdulillah karena masalah tadi terkait dengan guru tadi tidak membawa mengajar tidak menggunakan teks pelajaran, intinya begitu, tapi kemudian pengawas memberikan sikap yang menurutnya merasa tidak nyaman gitu. Namun pada akhirnya dengan berbagai dinamika yang ada tadi dalam suasana coaching, akhirnya beliau juga menemukan solusi. Baik. Ini sedikit kita berefleksi ya Pak, sebelum saya juga menyampaikan umpan balik nih dari hasil pantauan. Iya betul, saya harapkan itu Bu yang saya tunggu. Jadi apakah sudah sesuai kah atau misalnya ada yang kurang baik kah terhadap apa yang saya lakukan tadi di kegiatan ini? Saya ingin bertanya dulu nih Pak, Ya. dari semua langkah dalam alur percakapan coaching kita yang tadi sudah Bapak lakukan, kira-kira langkah apa yang paling menantang, bagi Bapak? Ya itu masih dalam tahap itu menggali itu tadi membuat pertanyaan yang betul-betul bisa dipahami oleh
coaching. Itu Oke. salah satu tantangan yang luar biasa bagi saya. Masih tahapan itu yang kemudian kadang diulang terus bertanyanya gitu ya, supaya memastikan si coach itu paham dengan apa atau maksud dari pertanyaan saya. Sebelum Bapak saya ingin menyampaikan Ya. analisa saya ya, Ya, Pak ya. silakan Ibu. Oke, dari pantauan saya sih secara keseluruhan Bapak sudah melaksanakan alur kita dengan baik dan juga sudah menciptakan rasa ya Pak ya. Mungkin terkait dengan apa yang Bapak keluhkan ketika kita berbincang sebelumnya ya, terkait dengan kalau Bapak masih memiliki permasalahan dengan pertanyaan yang berbobot, saya masih menangkap ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih bisa lebih dikembangkan lagi sebenarnya. Ya. Pada saat itu, nah mungkin bagaimana Bapak menciptakan pertanyaan yang bisa mendorong si coachi untuk bisa lebih berpikir kreatif. Nah, itu yang saya tangkap dari Bapak. Tapi selebihnya apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, terkait hal tersebut, kira-kira ada tidak sih kendala yang lebih spesifik yang Bapak rasakan ketika Bapak membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot? Memilih kalimat yang tepat pada hari itu ya. Jadi memilih dan memilah kata atau kalimat yang tepat, yang dimana coach itu bisa paham dengan apa yang saya tanyakan. Maksud dari pertanyaan itu seperti apa? Itu mungkin yang perlu dilatih barangkali ya. Perlu latihan terus, perlu memilih kosakata yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Itu mungkin. Oke, baik Pak. Nah, alhamdulillah ya, mungkin berarti sebenarnya apa yang saya tangkap dengan apa yang Bapak rasakan itu mungkin kita satu ide ya Pak ya. Ya, ya. Nah, ke depannya kira-kira apa rencana Bapak untuk bisa sebelumnya mungkin saya juga menilai dulu dari proses Bapak melaksanakan itu dari skala 1 sampai 10 ketercapaiannya bagaimana Pak? Tadi 7 ya. Tadi 7, benar. Ada 8. Sekarang 8 ya. Ada lebih efektif mungkin. Ada lebih efektif ya. Oke. Lumayan lah, ada rasa percaya diri juga ya terkait dengan bagaimana cara bertanya gitu ya. Iya, iya. Ya, artinya ada teknik tertentu juga yang kemudian kita pelajari, artinya ada jeda misalnya. Contohnya saya coba tadi menggunakan teknik ada jeda sebelum bertanya gitu, kita berhenti dulu sejenak memilih kalimat kata mana yang kemudian pas supaya si coach saya itu mengerti dengan pertanyaan saya yang menggali. Karena memang poin lebih dari Bapak itu punya kompetensi kemampuan dalam mendengarkan yang sangat baik. Itu pantauan saya tadi Pak. Nah, jadi merangkum pembicaraan kita, kira-kira apa yang nanti ke depannya Bapak ingin perbaiki. Mungkin kan kalau tadi masih 8 ya Pak ya, berarti masih belum maksimal ya nilainya gitu ya. Dan dari masukan saya juga mungkin ke Bapak, kira-kira bicara ke depannya bagaimana Pak? Apa perubahan apa yang ingin Bapak lakukan? Perubahan saya mungkin nanti yang ingin saya lakukan adalah ketika ada teman saya yang datang atau siapapun orang yang datang membawa permasalahannya, kita akan coba menggunakan teknik coaching ini dengan alur Kyuta dan selalu terus belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dengan memilih kalimat-kalimat yang lebih efektif lagi, yang lebih menggali potensi-potensi coaching itu atau klien kita untuk memecahkan masalah-masalah sendiri. Ke depan ada rencana lagi Pak untuk coaching rekan-rekan sejawat? Mungkin sementara ini karena akan ada supervisi ya. Oh iya. Supervisi nanti mungkin saya akan mengizin kepada kepala sekolah supaya saya bisa melakukan latihan lagi nih. Ya, kita anggap sebagai kawat candra di muka aja gitu ya. Latihan coaching untuk supervisi akademik kali ini. Luar biasa nih Pak Asep nih ya, terus berkontribusi ya untuk mengembangkan potensi rekan sejawat, pastinya ke Pak Asep sendiri. Oke, terima kasih Bu Rosdiana, luar biasa. Hari ini saya merasa senang dengan apa yang kita lakukan hari ini, dengan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan dari angka 8 itu bisa meningkat lebih baik lagi. Semangat ya Pak Asep. Siap, ya. terima kasih Rosdiana atas waktunya, Ya. terima kasih atas kontribusinya, Ya. juga atas waktunya terutama. Ya. Saya tahu Bu Rosdiana sangat sibuk, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk mengamati saya terkait Dengan dengan senang hati Pak. Mungkin ada lagi Pak sebelum saya mungkin
harus berpindah lagi nih Mak, karena memang saya masih ada pekerjaan yang lain. Oke. Kalau masih ada unek-unek yang ingin disampaikan, boleh Pak. Untuk sementara ini cukup Ibu, terima Pak, kasih ya. banyak. Nanti kalau ada apa-apa terkait dengan yang perlu saya konsultasikan lagi, nanti kita komunikasi lagi ya. Baik. Mudah-mudahan juga masukan-masukan saya juga bermanfaat untuk Ya, Bapak. terima kasih Ibu ya. Baik ya Bapak, terima kasih sudah mengundang saya. Ya, terima kasih Bu.